وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada anak-anak ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna wa Rabbukum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita penglihatan, pendengaran, kekuatan dan kesehatan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan iman dan Islam di dalam jiwa kita. Hanya kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita memohon pertolongan, bergantung, berlindung, berharap, berdoa, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita serahkan seluruh amal ibadah kita. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang merupakan suri tauladan dan ikutan bagi kita semua. Siapa yang menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah di dalam kehidupannya, maka dia akan berbahagia hidup di dunia dan berbahagia hidup di akhirat. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara kita ini, yaitu kajian parenting tentang pendidikan anak di dalam Islam. Dan tidak lupa pula kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Darul Islah. Alhamdulillah, ketua masjid kita Pak Alek, ya, alhamdulillah menghadiri acara kita. Terima kasih karena telah mengizinkan kita untuk mengangkat acara di masjid ini, ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang diupayakan bersama mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz kita Al-Ustadz Abu Tahir Jones Vendra LCMA, yang beliau jauh-jauh datang dari Pekanbaru dalam memberikan kajian parenting khusus pendidikan anak di dalam Islam, ya. Dan alhamdulillah beliau di Pekanbaru membina pondok pesantren Umar bin Khattab. Kemudian beliau juga dosen di beberapa perguruan tinggi tentang pendidikan Islam, ya. Dan beliau alumnus Universitas Islam Madinah. Dan terkhusus bagi saya, beliau adalah guru saya. Jadi dulu ketika masih kuliah di IAIN tahun 2002-2003, saya rutin menghadiri kajian-kajian beliau sampai sekitar tahun 2009-an. Ada sekitar 8 tahun lebih saya mengambil ilmu dari beliau, dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dan saya pun pertama kali dulu khutbah beliau juga yang mengajarkan. Beliau berikan jadwal beliau, ya. Di pagi-pagi saya sudah datang ke rumah beliau, disuruh khutbah di depan pintu beliau. Kemudian setelah itu baru mengisi jadwal khutbah dan beberapa jadwal yang lainnya.
dan beliau adalah penasehat dari Yayasan Cinta Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan berikan keberkahan kepada beliau. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap dari apa yang kita upayakan, ya, adanya sekolah kita saat ini mulai dari TK, kemudian SD, kemudian berdirinya ma'had tempat belajar bahasa Arab dan studi Islam. Mudah-mudahan ini juga mengalir pahalanya kepada beliau, karena kita adalah bagian dari usaha dakwah beliau. Tentunya yang pertama adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga hasil dari dakwah beliau tentunya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memberikan kajian parenting tentang pendidikan anak. Biasanya kita di sekolah mengadakan kajian-kajian, apakah itu mingguan atau bulanan, yang bisa hadir cuma ibu-ibu, ya, karena kecilnya tempat kita. Makanya kita mengangkat di masjid supaya ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menghadiri ini, sehingga bisa dua-duanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pengajian kita ini. Dan mudah-mudahan, ya, Allah berikan kemudahan bagi kita, bisa kita segera merealisasikan berdirinya masjid sekolah kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan pendidikan anak-anak kita dan pendidikan untuk kita semuanya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kita mulai, jadi kita bagikan ada kertas pertanyaan, ada makalah untuk kita baca di rumah nantinya, kemudian brosur, dan juga kita bagikan amplop untuk pembebasan tanah kita, ya. Di nanti kita acara insyaallah sampai jam setengah 11 nanti kita melihat penampilan anak-anak kita, kemudian sambil kita nikmati snack nanti. Selanjutnya kita lanjutkan sedikit materi dan tanya jawab insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan di dalam Islam. Di kita semua ketika menjadi orang tua tidak pernah yang namanya sekolah menjadi orang tua. Kita memakai naluri. Seperti apa kita dibesarkan, seperti itu kadang kita mendidik anak-anak kita. Kalau kita dibesarkan dengan cara yang kasar, "Woi, Maryam, kau pengen cuci," gitu ya. Maka terkadang kita pun seperti itu mendidik anak-anak kita. Kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, maka seperti itu kita mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena tidak adanya sekolah untuk itu. Maka untuk menutupi semua kekurangan tersebut, ada Islam yang telah mengatur itu semua. Maka kembalinya kita kepada Islam, mempelajari bagaimana cara Islam mendidik anak-anak, ini akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita semua. Maka oleh karena itu, kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan penjelasan Ustadz bagaimana tentang pendidikan anak di dalam Islam. Ya. Mungkin untuk ibu-ibu kita bisa bagi dua, ya. Bagi yang mungkin tidak terbiasa dengan tertutup kajiannya, mungkin bisa sebelah kiri dengan membuka sitarnya sedikit. Tapi kalau tidak masalah, ya tidak apa-apa, insyaallah. Baik, kepada Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat
rahimani Allah wa iyyakum, dan terutama kepada anak-anak kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi mereka serta memberikan taufik, kemudahan bagi mereka untuk menggapai cita-citanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat konsep pendidikan secara umum di dalam agama kita, sesungguhnya pendidikan atau disebut dengan tarbiyah di dalam bahasa Arab ini bukan hanya sesuatu yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika anak ada di hadapan kita. Artinya pengetahuan dan ilmu tentang tarbiyatul aulad atau pendidikan anak itu tumbuh di dalam diri seorang mukmin bukan hanya ketika dia telah memiliki anak. Kenapa kita ingin ingatkan ini? Rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya tarbiyatul aulad sebenarnya ini harus sudah dimulai jauh sebelum kita memiliki anak. Kenapa demikian? Karena begitulah konsep tarbiyatul aulad yang ada di dalam agama kita. Apa kata Nabi SAW ketika Nabi menghimbau para pemuda sebelum mereka menikah? Maka di sini Nabi SAW sudah menyelipkan konsep dalam tarbiyatul aulad. Lebih tepatnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi SAW? Tunkahul mar'atu li arba'. Kata Nabi SAW, seseorang ingin menikahi seorang wanita, maka dia akan melihat kepada setidaknya ada 4 poin sebagai dasar pertimbangan. Lalu kemudian kata Nabi SAW, li jamaliha wali nasabiha wali maliha. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wali diniha. Seseorang akan menikahi seorang wanita dilihat dari sisi fisiknya, jamaliha, kecantikannya, wali nasabiha, dilihat dari sisi nasabnya, wali maliha, dan dari sisi harta yang dimiliki oleh wanita tersebut. Lalu kemudian yang keempat kata Nabi SAW, walidiniha, karena agamanya. Dari keempat pertimbangan ini Nabi SAW telah mengajarkan. Kata Rasulullah SAW, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Kata Rasulullah SAW, maka utamakanlah poin yang keempat kata Nabi SAW, yaitu nikahi wanita itu karena agamanya. Kata Rasulullah SAW, taribat yadak. Ketika kita mengutamakan ini, meletakkan ini sebagai skala prioritas, bahan pertimbangan, melanjutkan ke jenjang rumah tangga atau tidak, yaitu dari sisi melihat agama dan akhlak yang dimiliki oleh seorang wanita. Secara tidak langsung, ikhwatal iman, sesungguhnya ini memiliki hubungan yang erat dengan tarbiyatul aulad, dengan pendidikan anak. Karena pada dasarnya seorang ibu, sebagaimana dikatakan ikhwatal iman, hiya madrasatun,
Seorang ibu itu adalah sekolah pertama anak-anak kita. Maka persiapkanlah sekolah yang baik, sekolah yang memberikan kebaikan kepada garis keturunan kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, sehingga para pakar pendidikan mengatakan konsep pendidikan itu justru sebelum keberadaan anak, Islam telah mengajarkan kita untuk memperhatikan konsep itu. Dengan apa? Yaitu dengan sisi mempersiapkan pendamping ibu, pendamping bagi seorang suami, ibu bagi anak-anak yang akan mendidik mereka menjadi generasi-generasi yang saleh dan salehah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang keadaan dan kondisi serta latar belakang yang ada di dalam usia, dalam pembatasan anak-anak kita 6 sampai 12 tahun, bagaimana konsep pendidikan di usia ini? Tepatnya kalau kita lihat di dalam sekolah formalnya, maka ini setingkat sekolah dasar. Mulai dari usia wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, maka ini adalah masa-masa dasar yang ada di dalam pendidikan seorang anak. Ikhwatal iman, ada beberapa konsep yang dijelaskan oleh para ulama yang harus kita perhatikan sebagai poin penting dalam pendidikan di usia ini, di rentang waktu usia ini, yang secara umum, ikhwatal iman, karena keterbatasan waktu, kita akan singgung berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang insya Allah Ta'ala akan bisa kita jadikan acuan di dalam langkah pendidikan, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Pada usia anak kita, dalam usia pendidikan formalnya sekitar, bisa kita katakan, setingkat sekolah dasar. Konsep yang pertama, ikhwatal iman, yaitu tanamkan pertama nilai-nilai aqadiyah, nilai-nilai akidah. Sebagaimana kita ketahui, nilai-nilai akidah ini akan menjadi dasar tujuan hidup seorang manusia, dan ini yang akan membentuk karakter dalam diri manusia. Bagaimana dia menjalani dan menunaikan tujuan hidupnya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam mentauhidkan Allah Sang Pencipta dan hanya beribadah kepada Allah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya adalah ibadah. Kenalkan konsep ini dan tanamkan konsep iman ini kepada anak-anak kita sejak usia dini. Apa dalilnya? Ikhwatal iman, lihat sosok seorang murabbi, seorang guru tauladan kita, murabbi dan guru yang telah dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita contoh dan tauladani, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di poin yang pertama ini? Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mengajarkan dan menyentuh jiwa anak-anak. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang anak belia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapanya dan Nabi mengatakan, "Ya ghulam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anakku." Ghulam itu panggilan kesayangan ketika kita memanggil seorang anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, ikhwatal iman, mendekatkan hatinya dengan anak ini dengan merangkulnya. Apapun konsep yang akan kita jalankan, ikhwatal iman, kita tidak bisa pisahkan dengan dunia anak. Kesalahan kita adalah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menuntun kita. Ikhwatal iman, tidakkah kita menyaksikan ketika ada dua orang yang sedang bermasalah, ketika antara si A dan si B sedang terjadi konflik, masing-masing marah. Apa yang terjadi dengan dua orang yang sedang marah dan bermasalah? Ikhwatal iman, kalau kita lihat dua orang yang bertengkar, walaupun mereka berhadapan, walaupun mereka sedang berangkulan, artinya dapat dijangkau orang yang ada di hadapannya, tapi semua masing-masing dengan amarahnya. Apa yang terjadi ketika mereka berbicara dengan suara yang keras, dengan menghardik, dengan berteriak, sementara sesungguhnya mereka dekat? Di dalam pembahasan ikhwatal iman, ilmu kejiwaan, apa yang menyebabkan orang yang sedang marah, sedang bertengkar, mereka sama-sama berteriak? Yang satu berteriak, dijawab oleh lawannya dengan berteriak, sementara mereka dekat. Pada dasarnya kalau dia ngomong pelan, itu terdengar kok. Tapi kenapa? Ketika mereka marah, mereka menghardik dengan suara yang lantang, sampai dari ketika mereka bermasalah di ujung gawang, sampai ujung gawang yang satu lagi terdengar suaranya. Kenapa mereka berteriak? Maka dikatakan ikhwatal iman, ketika kita dengan marah tersebut, ketika kita mengedepankan emosi, maka di sini secara tidak langsung membuktikan sesungguhnya mereka, kenapa mereka berteriak padahal secara fisik mereka dekat. Seolah-olah mereka jauh mengomong, berbicara dengan berteriak dengan nada yang tinggi. Kenapa? Ini tanda hati mereka sedang berjauhan. Maka jangan pakai konsep ini dan waspada terhadap cara ini dalam pendidikan anak. Para ulama, a'immatus salaf, di antaranya mereka mengatakan, perkataan yang tidak keluar dari hati, jangan pernah bermimpi akan masuk ke dalam hati. Maka apapun konsep-konsep yang tadi kita paparkan, ikhwatal iman, tidak pernah dan jangan pernah kita lepaskan dengan kesadaran kita bahwa yang di hadapan kita ini adalah anak-anak. Yang kita harus fahami dunia mereka, yang kita harus mengerti bagaimana psikologi mereka. Makanya a'immatus salaf mengatakan, di antaranya dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya perkataan atau ucapan yang tidak dari hati, sumbernya dari hati, jangan pernah kita bermimpi akan masuk ke dalam hati. Maka perlu kita jalin, kita rakit
dan kita lekatkan dari sisi kejiwaan. Ini metode yang paling jitu. Makanya ikhwatal iman, di antara langkah-langkah Nabi SAW, lihat bagaimana empati di dalam diri dan perhatian Nabi SAW kepada anak-anak, yang bisa kita fahami di dalam dasar kitab pembahasan Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meletakkan bab-bab terkait dengan cara dan metode Nabi SAW. Bagaimana perhatian Nabi, bagaimana Nabi berusaha merekatkan jiwa anak-anak tersebut. Dalam hadis yang di awal kita nukilkan, diceritakan oleh sahabat Nabi SAW Abdullah ibnu Mas'ud yang ketika itu masih kecil. Dia menceritakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi mengajarkan prinsip akidah itu kepada Abdullah ibnu Mas'ud? Yang diawali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan merangkul menyapanya. Ternyata ikhwatal iman, itu disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Mas'ud ketika Abdullah ibnu Mas'ud berboncengan dengan Nabi di atas tunggangan kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, kuntu radifan Nabi. Suatu hari aku pernah duduk di belakang Nabi berbonceng di atas kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kedekatan Nabi. Maka metode mendekatkan hati sehingga apa yang kita utarakan itu berangkat dari hati dan akan masuk ke dalam hatinya. Ini juga adalah poin yang sangat penting yang tidak boleh kita abaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, belum lagi kalau kita melihat bab-bab yang lain yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari tentang metode yang dijalankan dan dicontohkan oleh Nabi. Kita semua tahu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita di usia itu ketika mereka lari keluar bermain, khususnya di siang hari yang terik seperti ini, mereka berlari memanjat apapun yang mereka lakukan sesuai dengan dunia mereka. Ikhwatal iman, kita pun menyadari ketika ini terjadi pada anak kita. Di siang hari, di panas yang terik, mereka bermain di luar, begitu pulang, jangankan jauh-jauh, itu sudah kebiasaan setiap hari yang ibu-ibu rasakan. Lihat saja ketika anak kita pulang sekolah, dengan pakaiannya yang kotor, begitu dia masuk rumah, itu yang kita alami juga semasa kita seusia mereka. Selalu ibu kita marah, selalu kita dikatakan bau dan sebagainya. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika anak-anak para sahabat mereka bermain di luar, lalu mereka pulang ke rumahnya, orang tuanya tahu di mana anaknya ini tadi ketika bermain bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Padahal anaknya tidak bercerita. Dalam hadis yang juga dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabil Mufrad, yaitu tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengusap kepala anak-anak yang ditemui dan dijumpai oleh Nabi. Sehingga orang tuanya ketika anaknya pulang bermain, mereka tahu anaknya ini tadi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min athari tibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena parfum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih menempel, masih tersisa di kepala mereka. Lihat bab di dalam kitab Al-Adabil Mufrad. Begitu kedekatan yang dibangun oleh Nabi. Belum lagi kalau kita melihat sebuah hadis. Padahal Nabi adalah seorang pemimpin besar. Tapi lihat bagaimana sentuhan akhlak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melihat seorang anak kecil yang sedang bermurung. Kenapa dia murung? Kenapa dia sedih? Karena Nabi tahu anak ini sebelumnya punya mainan, yaitu seekor burung yang diberi nama oleh dia dengan nama Nughair. Namanya anak-anak beli pagi, ya, mainannya nggak sampai 1 jam minimal. Kalau beli mainan mobil-mobilan nggak sampai 1 jam minimal 1 bannya sudah copot. Itu ma'ruf sudah. Nah anak ini mainannya seekor burung dan burungnya itu mati. Dan anak itu sedih. Nabi loh tidak melunturkan wibawa dan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melihat anak itu. Nabi menyentuhnya, Nabi menyentuh hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam ungkapan beliau dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak itu, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi panggil anak itu, "Wahai Abu Umair." Kunyah daripada anak itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" Nabi tanya tentang Nughair. Nughair itu nama burungnya. Nabi tahu burungnya itu mati. Maka Nabi tanya, "Gimana kabar si Nughair?" Ikhwatal iman, hadis ini ya, kalau kita lihat sepele, tapi maknanya ikhwatal iman, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendekatan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang anak. Dan untuk kita ketahui bersama ikhwatal iman, ungkapan yang pendek tadi, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair," itu dibahas oleh seorang ulama. Beliau mengeluarkan ada sekitar 150 poin pembelajaran dari hadis itu. Dari hadis "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair," ada 150 poin pembelajaran dari hadis ini. Nah inilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum yang ingin kita lihat, bahwasanya konsep-konsep ini tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dilepaskan dari kesadaran dan pemahaman kita tentang kondisi dari psikis anak-anak kita. Nah ikhwatal iman, kembali kita kepada konsep pendidikan tadi tentang nilai-nilai tauhid. Lihat bagaimana aplikasi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat, di momen ketika kita sudah merasakan ada connect antara hati kita dengan mereka. Dan ternyata momennya ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi memanggilnya, "Ya ghulam, ata'lamu ma haqqullahi 'alal 'ibad?"
Dan ini adalah poin akidah, poin tauhid. Tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah in fa'ala dzalik? Dan tahukah engkau apa yang menjadi hak hamba jika dia tunaikan hak Allah itu? Apa yang Allah akan berikan kepadanya? Lalu diajarkan oleh Nabi SAW bahwasanya hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah alla ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, di mana seorang hamba harus beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan apabila seorang hamba menunaikan itu, maka ikhwatal iman, kata Nabi SAW, Allah berjanji, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazabnya apabila dia menunaikan itu. Nah, ikhwatal iman, ada satu poin lagi yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan konsep ini. Lihat bagaimana Nabi SAW memaparkan sesuai dengan keberadaan kejiwaan anak-anak kita, di mana Nabi memaparkan sisi kebaikan. Dan ketika kebaikan ini diabaikan, ini akan berkonsekuensi ancaman. Lihat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun ikhwatal iman, kalau kita kumpulkan, ya, sesuai dengan tugas Nabi SAW, basyiran wa nadhira. Nabi memberikan kabar gembira, menyebutkan ganjaran-ganjaran, balasan-balasan dari kebaikan. Tapi juga Nabi nadhiran. Nabi SAW menyampaikan ancaman-ancaman apabila hal itu kita abaikan. Tetapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pakar pendidikan berdasarkan riset ilmiah, selalu dalam usia ini yang harus kita perhatikan, konsep basyiran ini harus lebih dominan. Walaupun kedua metode ini digunakan oleh Nabi SAW, tapi kalau kita melihat kesiapan anak dalam rentang waktu usia yang kita ikat dalam pembahasan kita ini, maka ikhwatal iman, jangan kita lebih dominan, lebih banyak, lebih sering mencokoki mereka dengan tekanan dan ancaman. Jangan. Ini hasil daripada riset yang dilakukan oleh pakar pendidikan. Walaupun kedua-duanya ada. Jadi tidak semua setiap langkahnya, awas. Kita ingatkan, kalau begini, nanti begini. Kalau begini, nanti begini. Walaupun metode ini tidak salah. Metode ini digunakan oleh Nabi SAW. Tapi kita harus menjangkau tadi tentang bagaimana psikis mereka. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang harus lebih dominan ini dia. Makanya kembali kesalahan kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni. Kita selalu menekan mereka dengan ancaman bila mereka salah, tekanan bila mereka keliru. Tetapi di sisi lain ikhwatal iman, padahal ini yang lebih penting di usia ini. Apa dia? Sisi basyiran. Begitu jarang kita mengucapkan terima kasih kepada anak kita. Begitu jarang kita menunjukkan apresiasi kita ketika mereka mampu melakukan sesuatu yang baik. Walaupun hal-hal yang kecil.
tapi biasakan ikhwatal iman, karena ini sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Tapi secara konsep pendidikannya, yang pertama sekali harus ditanamkan adalah tentang nilai-nilai tauhid ini. Ya. Tetapi ingat, walaupun sisi-sisi yang ada selalu ada basyiran wa nadhira, ada balasan dan ganjaran serta jaza yang baik dari sebuah kebaikan, ada juga sisi ancaman kalau dia meninggalkan atau melanggar kebaikan itu. Tapi ingat, di usia mereka ini tidak boleh lebih dominan. Justru yang harus lebih dominan adalah dari sisi basyira. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwatal iman, dari metode yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalau tadi dari poin akidah, maka kita harus fahami apa bagian-bagian dari akidah yang perlu kita tanamkan di dada mereka. Kenalkan mereka dengan Allah, dengan Sang Pencipta, melalui ayat-ayatnya Al-Qur'aniyah dan ayat-ayatnya Al-Kauniyah. Lalu kenalkan kepada mereka tentang kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Juga perkenalkan kepada mereka keburukan-keburukan dari perbuatan-perbuatan syirik yang mungkin masih melekat di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman, kenalkan mereka dengan Asmaul Husna. Kenalkan mereka dengan Asmaul Husna, tentang bagaimana Allah Sami'an, tentang bagaimana Allah Basiran, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, sehingga tumbuh di dalam diri mereka kesadaran akan muraqabah, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memantau kita. Nah, ini konsep yang pertama dalam poin al-aqadiyah, akidah. Yang kedua, ikhwatal iman, bimbing dan ajarkan anak kita dalam al-ibadah. Dalam ibadah. Apa dalilnya? Sebuah hadis yang masyhur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan, "Allimu auladakumus salata idza balaghu sab'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan anakmu salat ketika dia berumur 7 tahun. Dan ini terus berlanjut. Dibimbing, diajarkan, dididik. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wadribuhum 'alaiha idza balaghu 10. Kata Nabi SAW, kalau sudah kita tempuh membimbing mereka beberapa tahun berjalan, saat mereka mencapai usia 10 tahun, saat mereka berusia 10 tahun dan mereka meninggalkan salat, maka orang tua lakukan metode yang lebih keras, yaitu dengan bolehnya orang tua memukul anaknya. Tapi poin ini juga ada konsep yang ditinggalkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, di mana dalam hukuman itu Nabi SAW mengatakan tidak boleh memukul wajah. Kemudian Nabi SAW melarang untuk memukul dengan pukulan yang membekas, ghaira darbin mubarrih, yaitu tidak memukul, memberikan hukuman dengan pukulan itu, yaitu pukulan yang membekas. Ini ada diajarkan oleh Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama kita. Yang intinya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengajarkan kepada mereka ibadah. Ikhwatal iman. Begitu juga ibadah yang lain. Kendati pun mereka belum sampai kepada usia yang menjadi sesuatu kewajiban yang berkonsekuensi ancaman dan dosa karena mereka belum balik. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mendidik, menyuruh kita untuk mengajarkan. Dan ini yang juga diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika mereka mendidik dan membiasakan anak-anak mereka berpuasa. Ketika mereka membiasakan dan mendidik anak-anak mereka berpuasa. Lihat bagaimana para sahabat membiasakan anak-anaknya berpuasa. Dalam beberapa hadis ikhwatal iman juga dinukilkan oleh para ulama berkaitan masalah pendidikan ibadah kepada anak-anak. Ternyata inilah yang dulu ditiru oleh orang tua kita dulu. Kita masih ingat ketika kita masih kecil, kita dipompa semangat kita oleh orang tua kita. Kalau kita mampu puasa Ramadan penuh 30 hari, maka akan diberi hadiah ini. Saya ingat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika dulu di bulan puasa kita libur, bertepatan dengan libur sekolah, kita puasa. Lalu diberikan mainan, diberikan apa yang senang, pokoknya kita bisa berpuasa sampai penuh. Ternyata itu adalah hal yang juga dilakukan oleh para sahabatnya. Diceritakan oleh para sahabat dalam atharnya, kami memberikan sesuatu yang membuat anak-anak itu menjadi lengah, sehingga mereka tidak fokus memikirkan haus dan laparnya ketika mereka berpuasa. Intinya, mereka mendidik anak-anaknya untuk berpuasa ibadah. Juga perlunya kita bimbing anak-anak ikhwatal iman punya jiwa sosial. Seperti diterapkan di beberapa sekolah, ya, ada gerakan yang namanya sedekah harian. Ini adalah dalam rangka mendidik anak-anak kita untuk ibadah, tumbuhnya jiwa sosial di dalam diri mereka, kesukaan dan kegemaran untuk bersedekah. Kembali kepada metode yang kedua, setelah masalah akidah ada poin ibadah. Yang ketiga, juga bimbing dan ajarkan anak-anak kita dari sisi poin etika dan akhlak. Sesuai dengan karakter dan dunia mereka, keberadaan dan kejiwaan mereka di usia anak-anak. Tapi bukan berarti kita tutup mata dengan kesalahan-kesalahan terkait etika dan akhlak. Dalilnya adalah, lihat bagaimana ketika Nabi bersama anak-anak. Diceritakan dalam sebuah riwayat ketika Nabi makan bersama beberapa orang sahabat fi tabakin, di wajan atau piring yang lebar, yang besar. Ketika ada di dalam lingkaran makan di hidangan bersama Nabi SAW, di situ Nabi berbaur dengan seorang anak kecil. Ada di samping dalam piring bersama Nabi SAW. Dikatakan dalam hadis itu, wayaduhu tatish,
Namanya anak-anak, tangannya itu kemana-mana. Apa pendidikan etika dan akhlak yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada anak itu? Kembali dengan lemah lembut, Nabi mengatakan, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ada 3 poin di sini ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya ghulam, sammillah. Baca bismillah. Sammillah. Baca bismillah. Yang kedua kata Nabi SAW, wa kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Lalu kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa kul mimma yalik. Suap dan ambil bagian yang dekat denganmu. Setelah Nabi SAW melihat di mana yaduhu tatish, di mana tangannya kemana-mana, ambil ini, ambil, namanya anak-anak. Diajarkan oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi, akhlaknya, etikanya makan seperti ini. Maka ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Ini metode pendidikan yang harus kita padukan, baik itu pendidikan di rumah ataupun pendidikan di sekolah. Setidaknya 3 pilar ini jangan pernah kosong. Di situ ada nilai-nilai akidah, di situ ada nilai-nilai kesadaran ibadah, dan di situ ada nilai-nilai kesadaran akhlak yang mulia. Walaupun kemudian ikhwatal iman, dalam konsep pendidikan itu banyak hal-hal juga yang lain yang kita perhatikan. Di antaranya min janib as-sihhah. Ya. Ada nilai-nilai yang juga harus kita selipkan di situ, yaitu dari sisi kebersihan dan kesehatan. Ini juga pendidikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa lupakan dari sisi jasmani anak-anak kita. Berpijak kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakumus." Bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakumus sibahata warrimayata warukubil khail." Apa kata Nabi SAW? Ajarkan anakmu pertama berenang, yang kedua memanah, yang ketiga berkuda. Ini terkait raga. Maka ikhwatal iman, suatu hal yang tidak, sekali lagi, tidak akan melunturkan kewibawaan kita sebagai ayah ketika kita bermain bersama anak-anak itu. Lihat apa yang menunjang fisiknya. Hanya sebatas kita menendang bola dan dia di ujung sana, dia tendang kembali ke kita. Ini adalah bagian yang tidak juga bisa kita lupakan dan abaikan sebegitu sibuk waktu kita. Karena perlu perhatian terkait fisik dari anak. Yang kedua, ikhwatal iman, perlu juga sebagai tambahan dari sisi wawasan. Kadang-kadang kita abaikan ini. Ada hal-hal yang harusnya dia kenal dari sisi wawasannya, mengenali tempat, mengenali kondisi, mengenali keadaan. Ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar dia mengerti dengan kondisi dan keadaan, menambah wawasannya. Apa yang terjadi, apa yang sedang hits dan sebagainya, sesuai dengan kapasitas dunia mereka. Maka ini harus kita sampaikan.
Karena kita juga tidak bisa melupakan dari sisi wawasannya. Nah, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Ada hal-hal yang lain ya, yang juga harus kita perhatikan dalam pendidikan anak ini. Yang intinya dalam secara metode secara umum, jangan pernah kita lupakan sisi tadi. Ada akidah, ada ibadah, dan akhlak. Kemudian ada tambahan, perlu juga kita memperhatikan dari sisi jasmaninya, raganya. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyuruh kita juga mengkhususkan waktu kita mengajarkan kepada anak-anak kita terkait fisik mereka. As-sibahata war-rimayata wa rukubil khair. Ini sebagai contoh. Ya, tidak harus ini saja. Yaitu ada memanah, berenang, dan berkuda. Tidak harus itu saja. Tidak hanya baku dan kaku dalam 3 poin ini saja. Boleh saja hal-hal yang lain sesuai dengan sesuatu yang terkait dengan pembentukan raga dan fisik pada anak-anak kita. Entah itu berlari, entah bermain futsal bersama, entah bermain bulu tangkis dan yang lainnya. Apapun. Namun ini adalah suatu hal yang tidak bisa juga kita lupakan dan abaikan. Lalu kemudian dari sisi wawasan tadi, ajak mereka berbicara, ajak mereka berdiskusi. Boleh juga kita meminta pendapat dari anak kita. Ini akan mengangkat, menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri mereka. Karena itulah tujuan pendidikan. Bagaimana pembentukan karakter itu. Sehingga ikhwatal iman, jangankan kita berbicara konsep pendidikan di usia sekolah 6-12 tahun. Itu sudah seharusnya kita mulai jauh sebelum kita mencari ibunya. Ini konsepnya tadi yang dari awal sudah kita sampaikan. Maka ikhwatan iman, a'azani Allahu wa iyyakum, mari disinilah kita jalin kebersamaan, kita berbimbingan tangan antara pihak orang tua dan pihak sekolah demi pembentukan karakter yang mulia pada anak-anak kita. Hari ini kita melihat bagaimana mereka dengan dunia anak-anaknya, tapi yakinlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kelak beberapa tahun ke depan mereka inilah sebagai orang-orang yang akan merubah dunia. Ini harapan kita. Lalu yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai tambahan juga diingatkan oleh para ulama. Setelah kita berbicara konsep-konsep pendidikan secara langsung tadi, di mana kita bersentuhan, kita berhadapan dengan anak-anak kita, ada bagian tambahan ikhwatal iman yang juga jangan pernah kita lupakan. Ada konsep pendidikan secara tidak langsung. Pendidikan dengan arti kata tujuan tadi pembentukan karakter. Ada pendidikan secara tidak langsung. Ini diingatkan oleh para ulama, para pakar di dalam pendidikan anak. Apa yang dimaksudkan dengan poin ini ikhwatal iman? Kalau tadi kita mendidik mereka secara langsung, mengajarkan nilai-nilai akidah, mengajarkan nilai-nilai ibadah, menegur mereka ketika ada etika dan akhlak mereka yang tidak lurus, kita luruskan. Mengajak mereka dari sisi raganya, menambah wawasan mereka dengan bercerita kepadanya, meminta pendapat, ini secara langsung. Ada poin pendidikan yang tidak langsung bersentuhan. Tapi ini pendidikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama pendidikan secara tidak langsung adalah jadilah kita orang tua yang saleh. Ini kewajiban kita. Menjalankan syariat agama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap kebaikan dan amal saleh yang kita kerjakan, maka kebaikan amal saleh itu tidak hanya sampai berhenti di kita saja. Kebaikan dari amal saleh dan ketaatan yang kita lakukan, ikhwatal iman, itu akan mengalir sampai ke anak cucu. Apa dalilnya? Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana Allah menyelamatkan harta milik anak yatim. Yang dikatakan oleh Nabi Khidir setelah diutarakan oleh beliau alasan dari apa yang beliau jalankan. Ketika dikoreksi, dikritik oleh Nabi Musa, ketika Nabi Khidir membangun tembok tanpa meminta upah kepada penduduk yang jelas-jelas mereka ini adalah orang-orang yang bakhil. Ternyata Allah punya cerita berbeda. Tembok itu dibangun kembali oleh Nabi Khidir dengan sukarela demi menyelamatkan harta yang disimpan di bawah tembok itu, milik 2 orang anak yatim. Yang kemudian di ujung penjelasannya Nabi Khidir mengatakan rahmatan mir Rabbi. Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada anak yatim ini. Pertanyaannya, apa yang telah dilakukan oleh 2 orang anak yatim ini sehingga Allah rahmati mereka? Allah sengaja mengutus seorang nabi demi menjaga harta peninggalan orang tuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dijawab oleh Allah pada ayat di surat Al-Kahfi itu. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Apa sebabnya? Karena ayahnya, karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Maka Bapak dan Ibu, kesolehan dan ketaatan yang kita lakukan, kebaikan dan rahmat yang Allah berikan tidak akan hanya berhenti sampai di kita saja. Secara tidak langsung, itu adalah kebaikan yang kita juga antarkan untuk anak cucu kita. Pendidikan, pengarahan, kebaikan secara tidak langsung. Yang kedua, ikhwatal iman, pendidikan secara tidak langsung, selain daripada amal saleh dan ketaatan kita, yaitu jangan pernah kita melupakan anak-anak kita di dalam setiap munajat dan doa kita. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, begitu juga anak keturunanku. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami dan juga anak keturunan kami qurrata a'yun, sesuatu yang menyejukkan hati, dan jadikanlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Maka poin kedua, pendidikan secara tidak langsung, ikhwatal iman, adalah terletak pada doa yang kita munajatkan kepada Allah demi kebaikan anak-anak kita.
Inilah ikhwatal iman secara umum dari poin-poin pendidikan yang harus mendapatkan perhatian pada masing-masing kita. Mudah-mudahan ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum pada kesempatan ini menjadi pengingat untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semuanya tentang bagaimana kita memperbaiki langkah-langkah kita ke depannya sesuai dengan pandangan dan konsep yang telah ada di dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang telah dikerahkan oleh ustadz dan ustazah kita, para pendidik di sekolah kita, ya, ini adalah dalam rangka poin-poin yang tadi insya Allah ta'ala telah kita uraikan. Nah, bagaimana buah daripada langkah-langkah yang telah dikerahkan oleh ustadz dan ustazah pembimbing-pembimbing anak-anak kita akan bisa kita lihat nanti dalam bagaimana setidaknya cikal bakal buah itu telah nampak pada diri anak-anak kita. Ya, nanti kita akan perlihatkan prestasi kegiatan daripada anak-anak kita tersebut tetap dalam bimbingan para ustadz dan ustazahnya. Sehingga ini akan memotivasi kita selalu mendukung kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sarana pendidikan anak-anak kita demi kebaikan untuk masa depan mereka dan juga kebaikan dan kebahagiaan bagi kita sebagai orang tua. Saya rasa hanya ini pemaparan materi yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.